Halo, perkenalkan nama saya Christina Permatasari Sitorus dengan NIM 2002126116 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh ekonomi Indonesia dan masa atau periode dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tokoh ekonomi Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Hatta, yang kedua Sumitro Jojo Hadikusumo, yang ketiga Wijojo Nitisastro, yang keempat Syahrir, yang kelima Mubiarto. Pertanyaannya yang pertama, apa yang menjadi pandangan masing-masing tokoh? Yang kedua, apa perbedaannya dengan pandangan tokoh lainnya? Yang pertama, Muhammad Hatta. Pandangan Muhammad Hatta. Hatta adalah seorang ahli ekonomi terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Bung Hatta memiliki pemikiran untuk melakukan pembangunan Indonesia dengan mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Inti dari pemikiran Bung Hatta yaitu ada dua aspek pokok, yaitu transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang ia nilai merupakan kesatuan yang utuh. Pemikiran ekonomi Bung Hatta menghubungkan teori ekonomi, realitas, dan keinginan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Hattanomics memiliki 3 pilar utama, yaitu penguasaan aset oleh negara, kontrol terhadap swasta, dan tumbuhnya perekonomian rakyat yang mandiri. Bung Hatta memiliki pandangan yaitu bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum, dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri-industri pokok seperti pertambangan, kehutanan, hingga perbankan. Negara boleh menggunakan pinjaman dari luar negeri dengan beberapa persyaratan, yaitu hutang harus bisa diangsur dan kelebihan produksi sehingga tidak mengurangi pendapatan negara dari pajak. Akhirnya, agar bisa mengubah kebijakan perekonomian pada masa penjajahan Belanda, Bung Hatta berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan ekonomi kerakyatan sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia. Karena penjajahan yang sangat lama menindas Indonesia, yaitu 3 abad, sehingga membuat masyarakat Indonesia trauma akibat pemerasan, kerjasama yang sangat menguntungkan daripada pribumi. Muhammad Hatta membuat sistem perekonomian yang menguntungkan anggotanya, menyejahterakan anggotanya agar perekonomian di Indonesia berjalan dengan lancar. Pendidikan dan transmigrasi juga diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mendatang, misalnya melalui sekolah diadakan pendidikan mengenai koperasi. Bung Hatta yakin koperasi akan menjadi motor perekonomian yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan kapital. Yang kedua yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro Jojo Hadikusumo, atau lebih dikenal dengan Pak Kum, telah banyak mendedikasikan tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan Indonesia dari keruntuhan ekonomi akibat inflasi 60%, membangun perekonomian bangsa untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain, dan membangkitkannya kembali dari keterpurukan krisis. Pemikiran Sumitro yaitu ikhtiarnya untuk ikut meletakkan dasar yang kuat berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pemikiran Sumitro yaitu ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat, pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh yang ketiga yaitu Wijojo Nitisastro. Maksud dari pemikiran Wijojo Nitisastro tentang perkembangan ekonomi yaitu bahwa siklus gelombang turun naiknya ekonomi dunia dalam dasawarsa 1980-an merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, akan senantiasa dihadapi juga dalam dasawarsa-dasawarsa akan datang. Namun Indonesia tidak perlu cemas menghadapinya karena kenyataan sejarah sejak tahun 1960-an sampai kini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki ketahanan dan kemampuan mengatasi berbagai siklus krisis ekonomi ini.
Syarat penting adalah berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi dengan inner logic kehidupan ekonomi, mampu mempengaruhi kekuatan ekonomi pasar melalui perencanaan pembangunan yang secara sistematis, gigih dan konsekuen diarahkan secara sistematis, gigih dan konsekuen diarahkan sasaran pembangunan yang mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat kita yang masih tertinggal miskin untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, sumbangan Wijojo Nitisasro dapat dilihat pada beberapa hal. Yang pertama, analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan. Pada tahun awal 1960, keadaan ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Tingkat dan kualitas hidup masyarakat rendah. Dari tahun ke tahun mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi tidak dianggap penting. Wijojo Nitisasro memberikan sumbangan pikiran melalui FEUI, yaitu menyusun kebijakan ekonomi bersama Prof. Dr. Muhammad Sadli, Prof. Dr. Subroto, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Emil Salim. Setelah sidang diadakan, MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 23 garis miring 1996 tentang pembaharuan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dalam kebijakan yang baru tersebut, terlihat jelas beberapa sumbangan FEUI yang masuk dan dipakai sebagai kebijakan. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan Indonesia. 28 Maret 1990, Prof. Dr. Wijojo Nitisasro menyampaikan uraian pada simposium The Walter and Phyllis Horenstein tentang tantangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik di San Francisco. Dalam uraian tersebut, beliau mengemukakan sejumlah tantangan pembangunan Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa yang walaupun sudah turun namun masih sangat tinggi. Tantangan yang serius dalam hal pengelolaan utang dalam upaya menjauhkan diri dari krisis utang di tengah fluktuasi nilai tukar sejumlah mata uang utama dunia, reformasi ekonomi, pembenahan kebijakan dan restrukturisasi yang konsisten dan berkelanjutan, perkembangan program pemberantasan kemiskinan yang berjalan mantap, serta upaya preventif menghindari kerusakan lingkungan. Tokoh yang keempat yaitu Syahrir, ekonomi politik. Pada tahun 1986, Presiden Soeharto mengemukakan ide yang bernapaskan deregulasi, desentralisasi, dan debirokrasi dengan cara pembenahan BUMN ataupun kemungkinan penjualan BUMN kepada pihak swasta. Dr. Syahrir menawarkan sifat pasar yang akan menampung perusahaan BUMN haruslah tempat berkompetisi dan harga ditetapkan pada titik keseimbangan. Yang kedua yaitu perdagangan luar negeri. Ada dua hal yang membuat ekonomi Indonesia menjadi unik. Yang pertama adalah dianutnya rezim devisa bebas. Kebijaksanaan rezim devisa bebas membuka peluang bagi arus modal dan jasa untuk berpindah-pindah secara cepat tergantung dari keperluan dan keuntungan yang dilihat di suatu saat oleh pemilik modal dan pemberi jasa. Keunikan kedua adalah lokasi Indonesia yang begitu strategis sehingga dilukiskan Indonesia is born as a free trader. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbaiki segala hal menyangkut perdagangan luar negeri tersebut. Yang ketiga yaitu utang luar negeri. Beban utang Indonesia yang demikian tingginya menyebabkan tidak berkembangnya kegiatan produksi dalam negeri sehingga pertumbuhan ekonomi nyaris mustahil tercapai. Bagi Indonesia, jawaban praktis yang dapat membantu mempersiapkan Indonesia bebas dari jebakan utang adalah yaitu yang pertama menjadikan Export Drive sebagai program nasional yang sama pentingnya dengan peningkatan GDP. Yang kedua, meningkatkan jumlah utang dan mencari bentuk bantuan yang memerlukan dana rupiah yang lebih sedikit sedemikian rupa, sehingga jumlah penerimaan bantuan luar negeri lebih besar dari pembayaran bunga dan cicilan utang. Yang ketiga, meniadakan berbagai proyek yang padat modal, padat devisa, serta hasil pengembaliannya amat lama jangka waktunya. Moneter dan anggaran. Hampir setiap 2 minggu pembaca melihat foto atau membaca berita tentang dibukanya bank-bank baru. Deregulasi ekonomi bahkan dinilai sebagian kalangan pengamat sebagai deregulasi finansial dan belum mewujud dalam deregulasi di bidang ekonomi real. Tokoh yang kelima yaitu Mubyarto. Ekonomi Pancasila dicetuskan oleh Soekarno-Hatta, didengungkan kembali oleh Emil Salim, dan dikembangkan oleh Mubyarto. Meski bukan yang pertama dan yang satu-satunya, tapi di tangan beliaulah ekonomi Pancasila berkembang dan menemukan bentuknya.
Berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan dan implementasi ilmu ekonomi, beliau merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan sangatlah jauh, terlebih jika melihat yang terjadi di sekitar, yaitu kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh banyak negara termasuk Indonesia. Dalam implementasi ekonomi non-klasik terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi, bahkan dituding menjadi penyebab munculnya permasalahan baru, berbeda jauh dengan teorinya yang diajarkan di institusi pendidikan. Indikasi kegagalan ekonomi neoklasik diantaranya terlibat dari relevansi teorinya yang hanya sesuai dengan sebagian kecil perekonomian, dan untuk konteks Indonesia teori ekonomi klasik lebih berkembang sebagai seni daripada sebagai ilmu. Teori ekonomi sosialis sebagai alternatif pun terbukti tidak berdaya melawan dominasi perkembangan teori ekonomi neoklasik ini. Semangat beliau untuk membangun teori ekonomi yang lebih realistik, manusiawi tanpa meninggalkan nilai lokal bangsa Indonesia, kemudian tertuang dalam konsep ekonomi Pancasila. Konsep ini lahir di bumi Indonesia, digali dari filsafat bangsa Indonesia, dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil makmur. Ekonomi Pancasila didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Selanjutnya mengenai masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Pertanyaannya yaitu, apa yang membedakan masing-masing masa atau periode dalam perekonomian Indonesia? Yang pertama yaitu masa kolonial. Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa kolonial mengalami perubahan yang signifikan. Terjadi perubahan di bidang produksi, konsumsi, distribusi, dan perubahan dalam alat pembayaran. Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia ketika masa kolonial yaitu yang pertama terjadi perubahan masyarakat dalam kegiatan produksi, konsumsi, distribusi. Kegiatan produksi pertanian dan perkebunan mengalami kemajuan yang pesat dengan diketemukannya peralatan pertanian yang lebih modern. Pembukaan berbagai perusahaan juga menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda-beda, seperti mandor, kuli perkebunan, dan tenaga administrasi di kantor pemerintahan. Dalam kegiatan distribusi barang, kegiatan ekspor dan impor meningkat karena pemerintah kolonial berusaha untuk meningkatkan jumlah produksi ekspor dari Indonesia. Yang kedua, rakyat mulai mengenal uang. Sebelum kedatangan bangsa barat, rakyat Indonesia terbiasa mengerjakan segala sesuatu secara bergotong royong atau menggunakan sistem barter, yaitu tukar-menukar barang dengan barang. Semenjak kedatangan bangsa Belanda, rakyat Indonesia mulai mengenal uang. Masa Orde Lama. Selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk. Walaupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun, hampir 7% selama dekade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9%, atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965 sampai 1966. Tahun 1965 dan 1966, laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto atau PDB masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Orde Baru, Maret 1966. Tahun 1966 merupakan titik balik sejarah ekonomi Indonesia. 1966 sampai 1970, rehabilitasi dan pemulihan yaitu meningkatnya aktivitas ekonomi, inflasi terkendali, dan merehabilitasi infrastruktur dengan mencari dana dari negara donor. 1971 sampai 1981, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yakni mencapai 7,7% per tahun. Terjadi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan pengaruh eksternal. Tahun 1972, krisis beras, harga beras naik. Tahun 1973, kenaikan harga minyak dunia 4 kali lipat, surplus devisa yang besar, perekonomian dikuasai pribumi, dan menghambat PMA. Selanjutnya yaitu Orde Reformasi. Yang pertama, pemerintahan B.J. Habibie 1998. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk menghadirkan stabilitas politik.
Yang kedua, yaitu pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 1999. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh Presiden Megawati. Yang ketiga yaitu pemerintahan Megawati 2001. Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Padahal, keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia dan mengganggunya jalannya pembangunan nasional. Selanjutnya, yaitu pemerintahan SBY 2004 sampai sekarang. Kebijakan kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin, PNPM, Mandiri, dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI Rate, nilai tukar, operasi moneter, dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal. Terima kasih.